Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfix Trader. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan mengajari kawan-kawan terkait apa itu manajemen money atau manajemen uang yang harus kita capai di modal ataupun di total investasi yang kita miliki. Nah, untuk itu kawan-kawan, sebelum kawan-kawan melakukan trading ataupun melakukan konversi turun naik dari satu aset, maka kawan-kawan terlebih dahulu melihat saldo real kawan-kawan dan juga investasi real kawan-kawan. Nah, untuk saldo minimal kawan-kawan misalnya di angka 1 juta sekian atau 1.300.000 atau 1 juta sekian ya, maka kawan-kawan apapun modal real kawan-kawan harus ditambah 5% dari modal awal kawan-kawan. Nah, modal awal saya sebesar 1.300.000 ya, 336.000. Bagaimana sih untuk profit harian ataupun profit momentum? Profit harian itu adalah total profit kawan-kawan selama bermain di waktu fase atau waktu yang kawan-kawan tentukan. Misalkan di waktu pagi, siang, malam, dan sampai subuh. Nah, patokan kawan-kawan ketika trading maka harus patokannya di angka 5%. Pagi misalnya kawan-kawan trading maka harus mencapai 5% dari modal awal aset kita. Ataupun di sore begitu juga dengan malam maupun sampai ke apapun dalam fase kawan-kawan bermain, maka patokan untuk penghasilan harus 5% ya, tidak boleh lebih. Adapun lebih dari kawan-kawan itu menjadi bonus ketika kawan-kawan memiliki profit yang kuat ketika kawan-kawan mengkompensasikan kerugian kawan-kawan. Nah, contoh misalkan saya di sini saldo saya sebesar 1.300.000, di mana 1.300.000 bila mana saya bermain, maka hasil yang saya dapatkan untuk pada fase kali ini sebesar 65.000, 5%-nya ya. Nah, untuk penjumlahan maka nanti yang saya akan dapat itu sekitar 33.6 ditambah 65, maka dapatnya sekitar 401.000 ya, 401. Jadi artinya yang total yang seharus saya miliki profit pada fase kali ini sejumlah 1.400.000 rupiah. Nah, ini adalah patokan saya untuk meraih penghasilan pada fase kali ini. Pertanyaannya adalah kawan-kawan, kenapa kok saldo saya sudah berkurang menjadi 1.336.000? Sebelum video itu sudah mencapai 1.400.000. Kawan-kawan perlu perhatikan di sini saya sudah melakukan penarikan baru tadi siang sebesar 277.000, sehingga saldo saya menjadi berkurang sebesar 1.300.000. Sebenarnya 1.200.000, tapi tadi saya trading sebelum saya merekam itu saya sudah melakukan trading karena ada momentum tren di mana Euro USD memiliki tren ke atas. Ini ya, saya bermainnya di sini dan patokan di waktu 17.12, sekarang sudah jam 17.22, artinya 10 menitan tadi saya melakukan trading namun tidak saya merekam atau melakukan recording untuk video seperti itu kawan-kawan. Sehingga saldo saya sudah mencapai 1.336.000 dari saldo 1.200.000-an. Artinya profit saya sudah mencapai 100.000-an ya. Tapi saya tidak merekam. Nah, untuk rekaman kali ini saya mencoba untuk memberikan kawan-kawan sebagai edukasi bahwa
untuk bermain itu di modal yang aman atau di modal yang minimal, kawan-kawan tidak boleh keluar dari target profit harian kawan-kawan sebesar 5% per fase, ataupun bila perlu per satu fase. Itu sudah cukup ampuh bagi kawan-kawan untuk ketenangan psikologi kawan-kawan dalam bermain di akun platform Binomo. Artinya psikologi kawan-kawan bisa tenang, bisa mengembalikan situasi dengan sangat mudah ketika kawan-kawan mengalami kerugian seperti itu. Alright, kawan-kawan, tidak perlu lama karena capaian saya sudah menjadi harus mencapai 1.400.000-an maka saya akan melakukan trading. Dan berapa sih investasi trading saya? Pak, untuk amannya ya 14.000 karena modalnya juga modal kecil. 1 jutaan itu terhitung modal minimal ya, bukan modal kecil, modal minimal. Berapa sih modal kecil itu investasinya? Modal kecil itu di bawah 1 juta rupiah. Itu terhitung modal kecil. Dari 140.000 minimal deposit sampai 900.000 itu adalah modal paling terkecil. Dan 1 juta sampai ke 5 juta itu modal minimal. Dan dari 5 juta sampai seterusnya itu baru bisa dikatakan modal aman. Dari 5 juta sampai 10 juta ya, itu dikatakan modal aman. Dari 10 juta sampai ratusan juta, nah, itu disebut modal besar. Seperti itu. Alright, tanpa perlu lama-lama kita trading saja. Dan saya di sini coba membuka beberapa aset yang terbuka. Di sini ada Euro USD, ada kripto, ada Out Netherlands, ada Pounds Netherlands, Pound NZD ya, Pound untuk NZD ya. Oke. Apa sih NZD itu? NZD itu mata uangnya New Zealand ya, mata uangnya New Zealand. Sempat di video-video saya sempat mengatakan Netherlands itu karena kebiasaan mulut saya kadang memakai kata Netherlands, dan artinya salah di situ. Maksudnya adalah NZD itu adalah New Zealand dollar. Seperti itu, New Zealand dollar. Jadi ya, coba kita melihat situasi market terkini. Namun di sini saya coba mau memakai satu indikator lagi yang dinamakan CCA dengan periode 9. Kemudian garis atasnya saya pakai 9. Overbought-nya saya pakai 9 dan saya terapkan. Alright. Apa fungsinya? Fungsinya adalah bagaimana kita melihat satu kenaikan tertentu, maka sinyalnya berubah menjadi hijau. Dan ketika dia satu kenaikan ke bawah, maka sinyalnya menjadi merah. Dan dominasi dari itu, maka kita melihat terlalu banyak sinyal warna hijau. Artinya market sedang mengalami kenaikan yang cukup pesat. Oke, saya investasikan langsung sebesar 14.000 ke arah atas. Kenapa ke atas? Kalau profit nanti bisa saya jelaskan kenapa bisa ke atas. Kita tunggu closing market untuk trading investasi saya pada saat ini ya, kawan-kawan. Oke. Dia masih bertahan imbang di situ. Oke, dia sudah naik namun turun sedikit lagi masih imbang. Dan wah, imbang tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan. Karena kawan-kawan perhatikan di sinyal CCA itu menunjukkan potensi market masih kuat ke atas karena dominasi dari CCA maupun dominasi dari garis rata-rata pergerakan menunjukkan potensi market bakalan ke atas. Seperti itu, kawan-kawan. Marketnya sudah berubah menjadi candlenya sudah kecil-kecil ya, kawan. Kecenderungannya sudah kecil-kecil. Dan tadi saya bermainnya cukup besar-besar ya pergerakannya, namun sekarang sudah candlenya berubah kecil-kecil. Ini menunjukkan candle memang kekuatannya sudah tidak kuat. Ke atas ada nanti dimana bisa
berbalik arah marketnya. Namun di sini saya loss kawan-kawan, Kawan-kawan bisa perhatikan di situ saya loss. Untuk itu saya coba untuk mengkompensasikan untuk market ke arah bawah. Kenapa Bang? Saya coba kompensasikan ke arah bawah. Ini namanya golden moment, atau bisa dikatakan momen pembalikan arah. Sehingga saya tidak sia-siakan momen ini, karena pembacaan saya dia bakalan jatuh dari sebelumnya yang sudah tidak kuat ke atas berubah doji, kemudian kecenderungannya bakalan ke bawah karena potensi market bakalan jatuh, sehingga saya coba untuk open posisi ke arah bawah. Namun sayang sekali kawan-kawan, saya loss. Kawan-kawan bisa lihat saya loss 3 perdagangan sekaligus. Saya loss ya. Untuk itu saya coba kompensasikan untuk ke arah bawah. Dan untuk itu kawan-kawan di sini jangan meniru apa yang saya bermain, karena di sini saya cukup barbar ke arah bawah. Karena saya melihat marketnya sedikit atau beberapa detik lagi bakalan jatuh, dan saya coba untuk bermain untuk open posisi ke arah bawah seperti itu. Namun karena pergerakan market atau candlenya yang cenderung tidak terlalu kuat, di sini bisa saja saya loss ya kawan-kawan. Oke, saya loss ya. Kawan-kawan lihat di situ saya loss. Dan saya coba pindah market yang saya bisa analisis, saya sudah loss sekitar berapa ya? 600-an ribu ya. Untuk itu kawan-kawan, ini saya coba all in. Saya coba all in di sini. Dan saya harap jangan ditiru di rumah, karena ini all innya sangat beresiko ya ketika kawan-kawan mau mencoba berdagangkan. Saya all in sebesar 790.000 untuk mengembalikan loss saya yang cukup menguras modal sekitar 600 ribuan ya kawan-kawan, bahkan 500 sampai 600 ribuan. Oke, saya menunggu momen dimana saya bisa all in. Untuk itu saya coba melihat sedikit pergerakan candle, dimana kekuatan pergerakannya sudah mau cenderung ke bawah, namun ada di sini area support, sehingga saya coba menunggu sebentar untuk melihat kecenderungan yang bakalan terjadi ya kawan-kawan. Oke, saya all in di sini karena ada momentum market bakalan ke atas. Saya langsung all in saja. Dan kalau ini profit maupun tidak profit, saya bakal tetap mengupload, karena bagi saya tidak harus profit baru bisa kita upload, karena loss dan profit itu bagian dari dinamika trading. Kawan-kawan lihat, market memang sesuai dengan prediksi saya, dia kenaikannya cukup kuat ke atas. Damn, 1.454.000 yang sudah saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Artinya tadi tadi saldo awal saya, target saya 5% dari saldo 1.300.000-an. Saya sudah mencapai 1.400.000, artinya lebih dari 5% yang sudah sekitar 5% ya, 5% yang sudah saya dapatkan, bahkan lebih sekitar 7% lah, 7% yang sudah saya dapatkan. Dan untuk itu saya cukupkan dulu kawan-kawan. Dan ini teknik yang sangat krusial, teknik barbar, yang teknik all in namanya. Itu artinya semua modal dipertaruhkan dalam perdagangan kali ini.
dan tadi saya loss 600-an ribu dan saya comeback dengan kompensasi sebesar 790 ribu, dan damn, dia berhasil profit kawan-kawan. Karena apa? Golden moment, lagi-lagi golden moment. Di sini kawan-kawan, market mengalami kenaikan dengan didukung oleh SAR parabolik maupun dominasi dari CCA yang berwarna hijau. Artinya sinyalnya bakalan naik, dan saya langsung open posisi ke arah atas dan mendapatkan hasil sebesar 1.454.000. Nah, itulah pengalamannya, itulah mentalitas seorang trader, harus kita perkuat kawan-kawan, karena mental keberanian dalam bermain di binary option khususnya itu memang harus siap betul kawan-kawan, punya mental maupun punya ya itulah pengalaman yang kawan-kawan sudah bisa andalkan untuk bermain di khususnya yang penuh resiko di binary option platform Binomo. Alright, thank you atas kesempatannya, dan nanti bisa ada video-video berikutnya. Salam profit. Kemungkinan ini bisa saya withdraw lagi 200 ribuan untuk tetap konsisten profitnya ya. Profit konsisten, bukan loss konsisten. Dan saya kembalikan beberapa untuk ya namanya trading, ada kala profit, ada kala loss. Itulah dinamika. Artinya kita selalu menjaga keuangan kita, maka carilah peluang-peluang ataupun carilah market-market yang bisa kawan-kawan analisis, dan jangan gegabah dalam melakukan open posisi sebelum kawan-kawan mengerti peluang ataupun probabilitas market yang kedepannya bisa kawan-kawan prediksikan atau kawan-kawan analisiskan. Oke, semua memang tidak butuh uang, tapi gerak arah tubuh kita, arah pemikiran kita, tanpa logistik, tanpa uang, ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. See you, salam profit.